Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat dan dapat mengikuti pembelajaran hari ini secara daring. Untuk itu kita mulai dengan membaca doa Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahmah. Rabbi surahli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baiklah anak-anakku sekalian, semuanya Bapak harap sudah hadir semua ya, menyaksikan secara langsung pembelajaran pada pagi hari ini. Pada pagi hari ini Bapak akan mengajarkan tentang toharoh, yaitu bersuci. Bersuci ini kalau kalian sudah dari sekolah dasar itu pernah mempelajari bersuci dari hadas kecil dan hadas besar dan juga najis, ya, membersihkan najis dari pakaian, badan maupun tempat untuk kita beribadah. Baik anak-anakku sekalian, Bapak harap kalian bisa memperhatikan dengan hikmat dan dengan baik sehingga pembelajaran yang Bapak ajarkan pada pagi hari ini dapat bermanfaat bagi kalian, dan ini sangat penting sekali, terutama kita ketika kita mau beribadah. Kita harus bersuci dari segala badan, pakaian maupun tempat kita. Baiklah anak-anakku sekalian, pada pembelajaran kali ini Bapak akan menggunakan model pembelajaran picture and picture, ya. Diharapkan nanti kalian yang pertama bisa menjelaskan macam-macam najis dan bagaimana cara membersihkannya, kemudian menjelaskan jenis air yang bisa dipakai bersuci dan yang tidak bisa dipakai untuk bersuci, kemudian menjelaskan macam-macam hadas, ya. Nah, baiklah anak-anakku sekalian, bersuci artinya kita membersihkan diri, ya, baik itu dari tubuh kita, pakaian kita maupun tempat kita, dan segala macam jenis jenis najis. Jadi najis itu, ya, kita ketahui bahwa ada 3 macam najis, yaitu najis ringan, sedang, dan najis berat, ya. Kalian bisa baca nanti di materi yang Bapak share, itu bisa di download, ya, kemudian dipelajari. Nah, kemudian macam-macam air yang dapat digunakan juga itu bermacam-macam. Ada air mutlak, yaitu air yang suci dan mensucikan, terus air yang suci tapi tidak bisa mensucikan, air mustakmal, air musammas, dan air mutanajis, yaitu air yang kemasukan najis. Air musammas itu air yang terkena sinar matahari, dan air mustakmal artinya air yang sudah dipakai untuk berwudu, atau bisa menggunakan air tetapi masuk lagi kembali ke dalam ember yang kurang dari 2 kula. Baik anak-anakku sekalian, saya kira Bapak sudah memberikan semacam materi gitu, arahan, dan Bapak akan memberikan langkah selanjutnya, yaitu kalian akan mengamati, ya, gambar-gambar. Yang pertama ini gambar tentang macam-macam najis. Jadi 3 macam najis itu ada di antara gambar ini. Nanti kalian diberi tugas untuk memilah-milah mana yang termasuk dari gambar ini adalah najis ringan, mana yang termasuk najis sedang, dan mana yang termasuk najis berat. Paham ya nak ya? Oke. Selanjutnya lembar yang kedua, yaitu kalian akan dihadapkan pada gambar, yaitu tentang macam-macam air. Jadi ini gambar-gambar tentang air yang kalian akan dipilah untuk berkelompok, ya. Mana air yang bisa dipakai untuk bersuci dan mana air yang tidak dapat dipakai untuk bersuci. Baik ya, ada beberapa lembar nih. Nah, ya, ada 3 lembar. Nanti kalian bisa kelompokkan dengan menggunakan lembar kerja yang Bapak sediakan. Oke. Selanjutnya yang kelompok yang ketiga itu adalah mengelompokkan
karena di sini tidak menggunakan gambar tapi menggunakan tulisan, tetapi tulisannya dibentuk dalam bentuk gambar gitu ya, gambar petak-petak gitu. Ini adalah macam-macam hadas. Jadi ada hadas kecil dan hadas besar. Tugasnya yaitu mengelompokkan mana yang hadas besar dan mana yang hadas kecil. Baik anak-anakku sekalian, kalian bisa berinteraksi dengan kawan-kawan kalian ya, saling chat, misalnya menanyakan suatu apapun yang mungkin belum mengerti, atau bisa dengan saya langsung kalian chat sehingga kalian bisa mudah untuk melaksanakannya. Oke ya. Nanti setelah itu ya, oh ya, kelompoknya saya bagi ya, tadi kelompok untuk macam-macam ini. Kelompok untuk yang gambar pertama tadi adalah dari nomor 1 sampai nomor 10, nomor yang ada di absen kalian ya, di buku absen. Nah, terus gambar yang kedua yaitu nomor absen 11 sampai 20. Kemudian nomor absen yang ketiga yaitu nomor 21 sampai dengan 30. Jadi dan seterusnya lebih dari 30 gitu ya. Nah, dari kalian itu yang sudah mendapat tugas itu kalian kerjakan, dan nantinya kalian akan merekam diri kalian presentasi gitu ya, menjelaskan gambar-gambar tadi. Setelah kalian kelompokkan di lembar kerja, kalian jelaskan dengan alasan-alasan kenapa kalian meletakkan pada kelompok hadas besar, kenapa masukkan kelompok hadas kecil, kenapa dimasukkan kelompok najis besar, najis ringan, najis sedang, najis berat, dan kenapa kok ini airnya bisa digunakan untuk bersuci, dan mengapa air ini tidak bisa digunakan untuk bersuci. Itu harus kalian berikan alasannya. Oke ya. Nah, dan yang terakhir nanti ketika kalian sudah selesai mengerjakannya, Bapak minta kalian untuk merefleksi ya tentang pembelajaran ini. Apakah pembelajaran ini menyenangkan atau tidak menurut kalian? Itu. Jadi Bapak minta refleksinya. Kalau menyenangkan apa alasannya, kalau tidak menyenangkan apa alasannya. Oke. Nantinya setelah di akhir tugasnya, Bapak minta nanti ada semacam pengumpulan tugas ya, yang ini yang dari lembar tugas. Ini tadi yang lembar kelompok 1 tadi ya, air yang suci dan mensucikan, air yang bisa dipakai untuk bersuci dan air yang tidak bisa dipakai untuk bersuci. Kemudian untuk kelompok 2 nomor 11 sampai 20 itu hadas besar, mana yang termasuk hadas besar, mana yang termasuk hadas kecil. Kemudian untuk kelompok 3 tadi adalah mengelompokkan mana yang najis ringan, najis sedang, dan najis berat. Saya kira itu anak-anakku sekalian, itu saja pembelajaran kita pada pagi hari ini, dan Bapak tunggu tugas kalian ya. Mudah-mudahan dapat selesai dengan tepat waktu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.